Mahalnya biaya perawatan pasien yang terpapar COVID-19 mungkin sudah menjadi rahasia umum. Untuk mengetahui seseorang terinfeksi COVID-19 saja misalnya, harus menyiapkan biaya rapid test atau tes PCR Rp150.000 sampai Rp2 juta. Beberapa waktu lalu pun tersebar di dunia maya bukti tagihan biaya perawatan pasien COVID-19 setelah dirawat di rumah sakit. Nilainya mencapai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Awal September lalu, seorang anggota keluarga pasien COVID-19 juga mengalami hal serupa. Setelah dirawat 9 hari di sebuah rumah sakit swasta, tagihan biaya perawatan yang diterima mencapai Rp600 juta. Jumlah itu belum termasuk biaya selama di ICU dan biaya perawatan di rumah sakit sebelumnya. Nastalia, selaku anak pasien COVID-19, awalnya berusaha mencari rumah sakit pemerintah untuk ibunya, tetapi penuh. Akhirnya keluarga memutuskan membawa sang ibu ke rumah sakit swasta. Obat Gamaras aja ya. Sebelum melakukan sesuatu itu mereka informatif dan minta persetujuan keluarga. Sekitar biayanya itu hampir 240 jutaan. Jadi ya untuk obat Gamaras aja ya. Jadi sampai mama wafat itu check out dari RSB, pas kita lihat billingnya itu total dengan ventilator, donor plasma dan lain-lain, segala tindakan yang dilakukan termasuk obat Gamaras itu ya hampir 600 juta, 590 juta gitu. Nastalia mengaku terkejut saat menerima tagihan itu. Apalagi ibunya akhirnya harus menyerah pada COVID-19 dan meninggal. Jujur kita kaget. Saya mikir apa ya, kalau kita nggak benar-benar menjaga ya 3M ini loh Mas, masker, menjaga jarak, terus ya kita juga bisa ya punya, maksudnya kalau kita nggak punya apa-apa, kita beresiko juga untuk kehilangan segalanya nggak hanya. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan sebenarnya sudah mengatur hal ini. Melalui keputusan Menteri Kesehatan dan Surat Menteri Keuangan tahun 2020, pemerintah berkomitmen menanggung biaya perawatan pasien COVID-19 selama 14 hari. Hal ini didukung oleh anggaran yang disiapkan pemerintah untuk penanganan COVID-19 senilai Rp695 triliun yang berasal dari APBN. Asosiasi Rumah Sakit di Indonesia telah memahami prosedur pembiayaan pemerintah ini. Namun pihaknya mengaku pelaksanaannya secara teknis belum sempurna dan perlu sosialisasi serta evaluasi. Regulasinya mencakup semua rumah sakit se-Indonesia yang melayani pasien COVID. Nah, pasien COVID itu tentu memang akan ada kriteria tentu dalam aturan tersebut. Nah, selama memenuhi kriteria tersebut, maka masuk dalam cakupan untuk ditanggung oleh pemerintah melalui klaim tadi. Peliknya teknis pembiayaan pasien COVID-19 memang perlu dievaluasi. Namun lebih dari itu, warga hendaknya tertib menjaga diri dan mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Yogi Tujuliarto, CNN Indonesia.